yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Hanyawaro Mahathira. Marilah kita siapkan batin kita semua dengan penuh perhatian dan penghormatan. Kepada Yang Mulia Bante kami persilakan. Terimalah salam sejahtera saya untuk ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya. Ini adalah kesempatan atau mungkin lebih bisa dikatakan kalau bukan kebanggaan adalah kebahagiaan umat Buddha Solo, karena mendapatkan privilege untuk merayakan Trisuci Waisak di Pendopo Agung, Balai Kota Surakarta. Dan ini adalah kesempatan yang pertama bahwa Ibu Wali Kota hadir di tengah-tengah Ibu Bapak dan Saudara. Ibu, Bapak, dan Saudara, telah banyak disebutkan oleh Ketua Panitia rangkaian dan keistimewaan perayaan Trisuci Waisak di Solo. Saya juga mengenai bahwa hanya Solo yang menggunakan istilah ungkapan Waisaka Raya, tidak digunakan di kota-kota lain. Saya menerima dan setuju begitu saja, dan sampai sekarang saya belum pernah bertanya mengapa menggunakan ungkapan Waisaka Raya. Di kota-kota lain ungkapan itu tidak digunakan, hanya di Solo. Ibu, Bapak, dan Saudara, Bapak Pembimas yang hadir malam hari ini, kemudian Bapak Kadis Parrekraf yang mewakili Bapak Gubernur, para pejabat di Kota Surakarta, saudara-saudara kami pimpinan lintas agama yang sebagian saya sering sekali berjumpa pada waktu perayaan-perayaan besar di Solo. Tidak ketinggalan juga saya ingin menyapa Ibu Sundoro Hussein yang mendirikan Wihara Dhammasundara. Banyak sekali malam hari ini, dan saya juga terkejut pada waktu menunggu Ibu Wakil Wali Kota. Tiba-tiba sahabat dan saudara dekat kami, Ibu Profesor Sapa Agung, hadir mendadak. Ibu Prof. Sapa duduk di mana ini? Dan terkejut, saya sangat terkejut karena tidak diberitahu oleh panitia sebelumnya. Andai kata saya tahu Prof. Sarwarau, mungkin saya agak takut datang ke Waisak di Solo ini, karena begitu beliau hadir sudah digempur dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Dan belum selesai saya menjawab. Ibu, Bapak, dan Saudara, pada tahun ini Solo juga disinggahi oleh para biku dari 4 negara dengan jumlah yang cukup besar.
ke-58 yang berjalan kaki dari Singaraja menuju Borobudur. Rencananya saya mendengar akan hadir di Solo tanggal 24, tetapi dibujuk supaya maju tanggal 23 supaya bisa mengikuti kirap Waisak di Solo. Dan malam hari ini adalah akhir dari rangkaian acara Trisuci Waisak di Kota Solo ini. Terimalah penghargaan kami khususnya kepada segenap panitia semua yang mendukung rangkaian Waisak Raya di Solo ini bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi untuk Bapak dan Saudara, puji-pujian untuk Solo selesai dulu. Sekarang tiba waktunya saya ingin menyampaikan pesan Waisak yang semoga Bunda sekalian yang hadir bisa memberikan perhatian. Istana mengembara berjuang untuk mencari jawaban mengapa harus ada penderitaan bagi umat manusia. Cerita itu sudah tidak asing lagi bagi umat Buddha utamanya dan bagi masyarakat. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, pada waktu kami bertemu dengan Bapak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, pada waktu tahun yang lalu kami mengundang beliau untuk hadir untuk rawuh di perayaan Asada di Borobudur. Dalam berbicara dengan kami secara santai, Bapak Menteri Agama mengungkapkan satu ungkapan yang sangat dalam sekali. Kami sebagai umat Buddha, saya pun sebagai biku, tidak pernah memikirkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Menteri Agama itu sebelumnya. Kami hanya mengulang tiap-tiap tahun, utamanya pada waktu perayaan Waisak, bahwa setelah Pangeran Siddhartha Putra Mahkota itu melihat orang sakit, orang tua, dan orang mati jenazah yang akan dikremasi, kemudian Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan kemewahan, dan meninggalkan keinginan ayahnya bahwa kelak dia harus meneruskan menjadi raja. Hanya itu. Tetapi Pak Menteri memaknai lebih dalam yang kami belum pernah mendengar sebelumnya. Kami berpikir tentu Pak Menteri Agama membaca riwayat Siddhartha, tidak sekadar membaca dan sangat merenungkan dan sangat dalam. Pak Menteri menyampaikan kepada kami, kepada saya, nanti saya sangat mengagumi Siddhartha. Saya berpikir mungkin kekaguman Pak Menteri adalah putra mahkota yang rela meninggalkan tahta. Tidak hanya sebatas itu. Pak Menteri mengatakan, Bante, Pangeran Siddhartha itu putra mahkota dan menikah dengan putri Yasodhara, anak Raja Kolia, kerajaan lain. Kalau Siddhartha tidak meninggalkan istana, Siddhartha bisa menjadi raja yang mewarisi dua kerajaan besar. Saya tidak pernah berpikir sejauh Pak Menteri Agama. Kalau Siddhartha tidak sampai meninggalkan istana, Siddhartha akan menjadi raja yang mewarisi dua kerajaan besar, Kapilawastu dan Koli. Tetapi
Siddhartha meninggalkan semuanya itu dengan sukarela untuk mencari jawaban tentang penderitaan umat manusia. Tetapi saya berpikir agak nakal. Ini pemikiran saya sendiri, bukan pemikiran Pak Menteri Agama. Kalau Siddhartha menikah dengan Yasodhara dari kerajaan Korea dan Siddhartha menjadi raja, dia mewarisi dua kerajaan besar, menjadi raja dari dua kerajaan besar. Itu Siddhartha. Tetapi pada umumnya, apalagi sekarang sudah punya negara besar, masih ingin mengambil negara lain. Beda jauh dengan Siddhartha. Pasti menjadi raja, menggantikan Suddhodana, mewarisi dua kerajaan besar. Siddhartha menolak itu. Ibu, bapak, dan saudara, pada saat mencapai pencerahan sempurna, sebenarnya sudah selesai apa yang dicari oleh Pangeran Siddhartha. Beliau mencapai kebudaan. Sejak itulah kami menyebut sebagai Buddha Gautama, bukan lagi Siddhartha Gautama. Beliau tidak berhenti, beliau tidak berdiam diri. Beliau menyampaikan ajaran itu kepada semua lapisan masyarakat, dari penyapu jalan di luar kasta sampai kepada para raja. Yang intinya tidak lain adalah membebaskan kehidupan ini dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, apakah secara singkat jalan yang ditemukan oleh Buddha Gautama? Banyaklah melakukan hal-hal yang baik, karena kebaikan itu bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Yang ketiga, bersihkan pikiranmu sendiri, karena pikiran itulah sumber segala perilaku baik perbuatan maupun ucapan kita. Apa toh saudara-saudara, ucapan dan perilaku yang tidak datang dari pikiran kita? Semua datang dari pikiran kita. Hal-hal yang buruk datang dari pikiran kita. Hal-hal yang baik juga datang dari pikiran kita. Kalau kita bisa membersihkan pikiran kita dari kotoran-kotoran batin, dari keserakahan, dari kebencian, dari ego, maka tentu perilaku kita akan menjadi perilaku yang baik. Musuh besar kita bukan orang lain. Musuh besar kita adalah ego, keakuan kita sendiri, keserakahan kita sendiri, kebencian kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, kalau pikiran menjadi bersih, maka semua kebaikan kita, baik kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa dan tanah air ini, semua akan dilakukan dengan hati yang bersih. Kalau kita menapaki jalan suci, tentu pengabdian kita adalah pengabdian yang bersih, pengabdian yang tanpa pamrih, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Tetapi ibu bapak dan saudara, kalau kita tidak membersihkan batin kita, tidak membersihkan pikiran kita, sering bukan hanya kejahatan sumber penderitaan, tetapi keberhasilan itu juga bisa membakar kita untuk timbulnya keserakahan, iri hati, dan lain-lain. Berhati-hatilah dalam keberhasilan, karena keberhasilan bisa membesarkan keserakahan ibu bapak dan saudara. Ya, awalnya rame gawe sepi pabrik, tapi kalau sudah berhasil bisa rame gawe juga rame pabrik.
Berhati-hatilah dengan pikiran Anda sendiri. Gunakan kesadaran dan wawasan yang jernih, karena pikiran adalah sumber penderitaan, pikiran juga sumber kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara, kalau seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu menginginkan keluarganya bahagia, maka dirinya harus membersihkan mentalnya sendiri. Kalau seorang ayah, seorang ibu penuh dengan emosi, penuh dengan kebencian, dia menjadi sumber masalah di dalam keluarganya. Bagaimana dia mengharap keluarganya bahagia, sedangkan dirinya sendiri menjadi sumber masalah dalam keluarganya sendiri. Kalau Anda ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada tanah air kita ini, bersihkan diri Anda sendiri, mengurangi keserakahan, mengurangi iri hati, kebencian, kesombongan, kecongkaan. Semakin bersih mental kita, semakin bersih sumbangsih kita, pengabdian kita kepada masyarakat, kepada tanah air, kepada bangsa ini. Marilah kita memulai dari diri kita sendiri, tidak menuntut yang lain. Dalam bahasa Bali disebutkan Atanang rakanto parang rakati, parang rakanto atanang rakati. Kalau Anda bisa menjaga diri Anda juga bisa menjagai orang lain, karena Anda tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Kalau Anda ingin menjagai orang lain, ingin menjagai keluarga Anda, jagalah diri Anda sendiri dulu. Karena dengan menjaga diri Anda tidak membuat masalah bagi keluarga Anda. Ibu, bapak, saudara, marilah kita bersama-sama menapai jalan mulia sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Marilah kita memberikan sumbangsih pengabdian kepada keluarga, kepada lembaga, kepada masyarakat, kepada tanah air, kepada bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Selamat Trisuci Waisaka Puja untuk Waisaka Raya di Kota Solo ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera atas wejangan yang sangat bermakna ini. Semoga apa yang Bante sampaikan menjadi panduan dalam kehidupan